Masih. Memang kalau prediksi dari panen raya tahun ini terjadi pada akhir Februari hingga Maret 2023. Nah, memang kalau dari BMKG masih memperkirakan curah hujan itu sampai Maret ini ya. Dan faktanya sekarang nih Mas Didi posisi di mana? Kalau di Jakarta nih sedang hujan nih ya. Nah kemudian Iya, iya, betul kan? Nah kemudian pada April betul. 2023 itu sekitar 82,49% diperkirakan curah hujan menengah. Kemudian 15,9% curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Jadi memang sepertinya ini hujan besar nih Pak Didi ini untuk kita semua ya, baik petani, Iya, betul. penggilingan maupun pemerintah utamanya. Nah, kemudian pada bulan Mei itu sekitar 84,77% masih curah hujan menengah. Kemudian 6,98% curah hujan tinggi hingga sangat tinggi dan 8,25% curah hujan rendah. Artinya memang ini luar biasa nih Pak Didi di triwulan atau bahkan mungkin semester pertama tahun 2023. Jadi memang kita semuanya harus siaga Pak Didi, Mbak, semuanya bukan hanya pemerintah saja, petani maupun semuanya semua elemen yang terkait concern dengan masalah produksi padi harus siaga 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 full Pak Didi kalau saya boleh bilang begitu. Sehingga memang banjir diperkirakan menggenang 63.000 hektar sawah dan menyebabkan khusus seluas 25.000 hektar. Tapi ini mudah-mudahan ini hanya perkiraan Pak Didi, Mbak. Mudah-mudahan itu hanya perkiraan dan kita semuanya berdoa berharap tidak terjadi seperti yang perkiraan itu. Saya pikir demikian dulu Mbak. Baik Pak Saifullah, lalu dengan adanya ancaman cuaca ekstrim ini sebetulnya langkah konkret apa yang akan disiapkan oleh pemerintah Pak? Ya, kami kemarin memang berdiskusi dengan teman-teman di Badan Pangan Nasional begini Mbak, jadi bagaimanapun juga pemerintah harus hadir ya. Kalau pemerintah tidak hadir, kemudian harga gabah itu anjlok, siapa lagi kan gitu. Nah, sementara kalau stimulan itu kan adanya kan di APBN dan yang memiliki kuasa untuk mengakses APBN adalah pemerintah. Saya pokoknya dari Kemenko Perekonomian sudah meminta teman Badan Pangan Nasional dalam hal ini Bulog sebagai operator harus hadirlah. Kalau masalah tidak bisa menyerap karena kadar air terlalu tinggi, ya strateginya adalah bagaimana infrastruktur di Bulog itu diperbaiki sehingga dengan kadar air berapapun itu ya Bulog menjadi penyelamat. Nah, kalau pemerintah yang nggak menyelamatkan petani siapa lagi? Tapi gitu Mbak Mas Didi. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Lalu saya ingin ke Pak Didik. Pak Didik, bagaimana menurut pantauan Anda terkait dengan adanya ancaman cuaca ekstrim? Apakah ini benar-benar kemudian akan merugikan petani, Pak Didik? Baik, Mbak Sinta, Pak Saifullah, terima kasih. Jadi saya Didi Setiawan dari Wakil Ketua Umum Pemuda Tani ya, DPP Pemuda Tani HKTI, mewakili Ketua Umum saya Rina Saada. Jadi dalam hal ini kami menyorot bagaimana memang cuaca ekstrim khususnya 5 tahun terakhir ini sangat berubah drastis. Bahkan kita pantau juga tahun kemarin juga kadang-kadang Juni itu masih ada hujan yang sangat lebat ya. Nah, dalam kasus-kasus akhir ini cuaca ekstrim ini kan berdampak kepada banjir di berbagai sawah-sawah ya, khususnya di daerah basis-basis pangan, khususnya kayak Kudus gitu. Kemarin kita mantau Kudus sampai naik ke atas itu dari hulunya hingga daerah Rawapening ya. Jadi Mbak Sinta, kita melihat bahwa di sini ada beberapa yang harusnya bertanggung jawab ya, khususnya kita melihat saling lempar tanggung jawabnya untuk area sempadan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kan eh, daerah Indonesia, khususnya Indonesia ini kan hujan ini sudah kita hadapi turun menurun ya. Harusnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi di sini adalah kewenangan dari BBWS dan BPDAS ini juga butuh eh, ketegasan dari pemerintah, karena kita tahu mereka juga kadang-kadang saring lempar tanggung jawab antara BPDAS dan BBWS. Wilayah sungai dan daerah aliran sungai ini perlu ditegaskan oleh pemerintah, karena mereka di lapangan itu saring lempar tanggung jawab. Kita kemarin juga di daerah Rawapening, karena ada banjir bandang, tikus itu naik ke wilayah hulu, akhirnya menyerang padi sampai saya tanya ke petaninya, 3 tahun ini tidak panen. Nah, ini kan
perlu bagaimana pemerintah menyiapkan asuransinya, karena ini kan petani kita itu kan butuh sentuhan dari pemerintah. Mana ada petani kita yang sadar akan asuransi pertanian mereka. Ini kan harusnya pemerintah yang mengawal juga. Terus kemudian kita juga masih melihat selain tanggung jawab yang saling lempar antara BPWS, BPDAS, siapa yang bertanggung jawab. Kalau perlu di situ juga harus ada ketegasan, sanksinya seperti apa, ini juga harus tegas. Kemudian saya lihat juga pembangunan jalur-jalur irigasi itu banyak terganggu karena banyak juga realisasi itu yang tidak berbasis data kebutuhan irigasi pertanian, tapi berbasis aspirasi anggota dewan. Ini juga perlu disorot karena tidak sedikit kadang-kadang irigasi itu yang muaranya justru malah ke kolam ikan. Jadi harusnya untuk berbasis data yang wilayah hilir butuh aliran saja di musim kemarau, malah justru irigasi buat membangun untuk aliran ikan, salah satu orang yang mendapatkan aspirasi dari anggota dewan. Jadi ini juga harus penting, anggota dewan kita juga kalau memberikan aspirasi harus dipantau dari awal hingga akhir apakah betul itu kebutuhan utama, karena harusnya sempadan itu jalur-jalur irigasi dibangun, malah kadang-kadang ego sektoral karena Poktan ini adalah konstituennya dari partai ini, kadang-kadang dia hanya mementingkan Poktan yang di wilayah dia, sementara daerah yang agak begitu sangat membutuhkan karena Poktan ini kadang-kadang Poktan itu kan banyak afiliasi dengan partai tertentu, jadi kadang-kadang karena bukan konstituen jadi dia nggak dapat. Seperti itu dulu Mbak Sinta. Baik, artinya